Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan... Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Satu pasien Indonesia. positif COVID-19 dinyatakan meninggal dunia. Melakukan tes antigen dan dinyatakan positif. Orang di Indonesia dinyatakan positif corona. Iya, semenjak ada COVID, dunia kami sedikit berubah. Ekonomi, kesehatan, pendidikan, semua kena dampaknya. COVID gak peduli siapa yang kaya, siapa yang miskin. COVID juga gak peduli siapa yang sehat, siapa yang sakit. Mereka cuma cari inang baru untuk bisa berkembang dan bermutasi, tanpa mereka sadari kalau mereka berbahaya dan banyak di antara kita yang mungkin kena dampaknya. Termasuk aku, seorang mahasiswa yang harus belajar online karena terdampak pandemi COVID. Tapi, di samping rasa takut karena pandemi belum berakhir, aku juga senang sekaligus bersyukur banget sih, karena bisa punya teman baru yang sekarang sekaligus jadi keluarga buat aku. Siapa hayo? Jong Scientist. Kalian mau tahu nggak gimana keseruan kami saat satu periode ke belakang? Sini, aku kasih tahu. Itu dia keseruan kami saat satu periode kemarin. Seru kan? Oh iya, di sini aku juga udah mau wawancarai teman-teman Avicenner nih. Penasaran sama hasilnya? Yuk kita lihat sama-sama. Halo teman-teman semua, di sini saya Nahasna Ainun Nurul Ma'rifah selaku Ketua Umum Young Scientist periode 2021. Kalau ditanya bagaimana rasanya pertama kali diamanahi sebagai Ketua Umum Young Scientist, tentu awalnya kaget, takut juga, bahkan sempat ragu-ragu apakah nanti bisa menjalankan amanah di Young Scientist dengan baik atau tidak. Tetapi setelah ketemu teman-teman PHT, ketemu teman-teman pengurus yang lainnya, jadi nggak takut lagi, jadi lebih percaya diri bahwa kita bisa bersama-sama berproses di Young Scientist ini. Perasaannya tentu saja merasa bersyukur dan merasa tertantang juga, karena sebelumnya belum pernah punya pengalaman di bidang ini, dan bersyukur karena dengan diberikan amanah ini saya banyak belajar di Young Scientist ini. Kalau ditanya suka dukanya selama menjadi ketua Young Scientist, tentu lebih banyak sukanya, karena di Young Scientist ini jadi banyak belajar hal-hal baru, jadi banyak mengetahui berbagai cara memecahkan masalah yang dihadapi. Ya, meskipun dalam perjalanannya itu di Young Scientist mungkin banyak sekali tantangan, banyak sekali problem-problem yang harus kita hadapi bersama, tapi pada akhirnya itu memberikan pelajaran bagi kita semua. Kalau dukanya, bentar lagi periode kepengurusannya akan berakhir, tentunya kadang merasa sedih juga, tetapi harapannya meskipun periode kepengurusannya akan berakhir, semoga kita masih tetap bisa menjalin silaturahmi sebagai keluarga Avicenner. Untuk sukanya sendiri tentu saja banyak teman baru di sini ya, dari prodi lain di MIPA ini, banyak insight baru aku dapat dari teman baruku ini. Sementara untuk dukanya mungkin karena ini hal yang baru juga di aku, jadi masih beberapa hal itu masih belum aku pahami dan sedikit keteteran jadinya, karena belum banyak mengerti hal tentang bidang ini gitu. Kesan selama mengikuti Young Scientist periode kali ini ialah baik, karena setiap waktu menjadi proses yang berharga dan tentunya ke arah yang lebih baik.
Dan untuk pesan kepada Young Scientist periode selanjutnya ialah semoga Young Scientist menjadi lebih maju dan lebih berkembang ke arah yang lebih baik daripada periode sebelumnya. Kesan-pesanku buat JS, kesannya kita tuh harus ekstra terus mulai dari awal, bener-bener dari awal, dan harus siap dadakan aja sih. Dan buat pesannya buat Avicennar, semoga kita bisa saling komunikasi, saling menjaga silaturahmi. Dan buat JS kedepannya, semoga kita bisa makin berkembang lebih baik dan semakin dikenal. Pesan-pesannya, semoga JS dapat lebih maju dan dapat lebih berkembang dan tetap selalu bertahan sampai kalau bisa cukup lama. Soalnya ini organisasi cukup berkontribusi besar untuk universitas maupun mahasiswa itu sendiri. Kesan dan pesan untuk JS, kesannya selama saya ikut JS itu luar biasa, banyak banget pelajaran dan banyak ilmu yang didapat. Lalu pesannya untuk kedepannya, JS semoga lebih baik, baik internalnya ataupun proker-prokernya, dan juga tentunya tetap selalu bisa bermanfaat. Kesan saya selama menjadi anggota Young Scientist adalah sangat memberikan banyak manfaat bagi saya, baik pengalaman, ilmu maupun relasinya. Dan untuk pesan buat Young Scientist ke depannya, semoga Young Scientist dapat mencetak anggota yang pandai dalam bidang keilmiahan sehingga menjadi Young Scientist tambah maju dan berkembang. Kesan aku selama ikut JS, di JS ini aku banyak dapat pengalaman baru walaupun secara online. Di JS juga aku banyak dapat ilmu, tips-tips tentang kepenulisan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Pesan aku buat JS, semoga proker-prokernya bisa berjalan dengan baik ke depannya dan JS juga makin maju. Dan pesan untuk Young Scientist ke depannya, berada di JS itu seru, senang, dan bangga bisa menjadi bagian dari Young Scientist. Di sini saya bisa bertemu dan berteman dengan orang-orang hebat, juga dapat pengalaman serta pengetahuan yang bermanfaat. Untuk kedepannya, semoga Young Scientist menjadi lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, dan tentunya banyak memberikan manfaat bagi warga UNS, khususnya untuk warga FMIPA. Kesannya di Young Scientist, saya jadi belajar bagaimana berorganisasi dan bekerja sama dengan orang-orang yang sebelumnya belum saya kenal karena berasal dari prodi yang berbeda. Kemudian jadi kenal karena ada tanggung jawab di suatu proker atau kepanitiaan yang sama. Harapannya untuk Young Scientist ke depannya, semoga rasa kekeluargaannya semakin kuat dan semoga Young Scientist selalu dapat memberikan hal-hal yang membantu kemajuan akademik di Fakultas MIPA dan semangat terus untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Pesan ikut organisasi Young Scientist itu pastinya senang karena bisa dapat teman baru, bisa dapat pengalaman baru, terus bisa melatih soft skill juga. Terus karena Young Scientist ini sering menghadirkan narasumber-narasumber yang berpengalaman di bidangnya, jadi lebih memotivasi diri buat ikutan beberapa lomba. Kesannya buat Young Scientist kedepannya, semoga Young Scientist bisa lebih berkembang, bisa lebih baik di kedepannya, proker-prokernya bisa lebih berkembang dan bisa terlaksana dengan baik. Terus semoga tetap bisa memberikan wawasan dan informasi terkait keilmiahan, informasi-informasi lomba yang bermanfaat buat mahasiswa UNS, terutama Fakultas MIPA. Istimewa. Webinar. Menarik. Amazing. Kalau buat aku, JS adalah keluarga baru, di mana di sini aku bertemu dengan orang-orang yang baik dan hebat. Dan di JS ini kami juga bersama-sama belajar dan berproses menjadi sosok yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan menyebarluaskannya ke orang-orang sekitar. Terus karena di sini aku dapat banyak ilmu dan pengalaman baru, aku pengen ngucapin terima kasih ke teman-teman Young Scientist semua karena udah mau saling berteman dan
membantu satu sama lain. Terus terima kasih juga atas doa, usaha, dan harapan teman-teman sekalian selama 1 periode ini. Nah, apapun yang kita dapatin di sini, semoga dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Jadi tentang apa arti JS bagiku? Bagiku tentu saja JS ini menjadi sebuah keluarga baru yang dimana aku dapat relasi-relasi baru, dan meskipun ada beberapa teman yang belum pernah aku temui sebelumnya secara offline, secara tatap muka langsung, tapi tetap aja selama periode ini aku bisa have fun dan enjoy bareng teman-teman itu. Dan JS ini dari aku sendiri menjadi sebuah pendukung, penyemangat itu. Jadi bisa tahu kalau kuliah itu nggak harus tentang mata kuliahku sendiri, mata kuliah fisika itu. Jadi nggak rasa bener-bener bosan dengan dunia perkuliahan. Jong Scientist itu merupakan salah satu wadah di FMIPA yang di sana yang akunya nggak tahu tentang ilmiah. Gara-gara dengan adanya Jong Scientist, aku tahu ternyata ilmiah itu seperti apa, terus penulisan esai seperti apa, KTI seperti apa, dan kayak semacam perlombaan-perlombaan mahasiswa ilmiah sebenarnya itu seperti apa. Menurut aku, JS adalah tempat di mana kita bisa dapat berbagai ilmu dan pengalaman baru serta keluarga baru yang mau berproses bersama, karena di sini kita dipertemukan dengan orang-orang hebat yang selalu support kita tentang apapun itu, dan kita bisa saling sharing satu sama lain, terutama di bidang kepenulisan ilmiah. Arti JS untuk aku yaitu rumah di mana keluarga tinggal. Di JS kami belajar, berlatih, dan berproses bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Arti JS itu teman baru, keluarga baru. Saat menjadi pengurus JS, saya merasa mendapatkan banyak pengalaman. JS tidak hanya memberikan cara tentang berorganisasi, namun juga memberikan cara kita untuk bekerja sama, baik dari pengurus maupun dari anggota JS sendiri. Nah, di JS juga mengajarkan kita tentang saling support antar pengurus dan anggota, dan juga saling bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi bersama. Selama bergabung di Jong Scientist, saya mengenal lebih banyak orang baru, mampu memahami kepribadian orang lain, dan tentunya bekerja sama dengan mereka. Melalui kepanitiaan pada program kerja di Jong Scientist, saya lebih mampu mempersiapkan event yang akan dijalankan, meningkatkan kemampuan editing, hingga lebih memahami tata cara administrasi. Menurutku, proker yang paling berkesan waktu pelatihan desain internal. Alasannya kenapa? Karena di proker ini aku dapat ilmu baru, kemudian juga diajarin tentang desain perdesainan. Selain itu, kebetulan di proker ini aku diamanahi jadi koor di salah satu SI. Itu jadi salah satu momen yang berkesan dan gak bisa aku lupain. Itu aja sih. Proker Jong Scientist yang paling berkesan buat saya yaitu Champion Scientist Class, karena pada kegiatan tersebut saya mendapatkan banyak insight mengenai esai, LKTI, dan juga artikel ilmiah. Selain itu, pada kegiatan tersebut juga cukup banyak peminatnya sehingga itu sangat berkesan bagi saya. Proker yang paling berkesan itu ada Rumah PKM, kemudian Onmipa, dan yang paling berkesan itu adalah Olimipade, di mana Olimipade ini bekerja sama dengan UKM-UKM lain di MIPA. Terutama yang mengadakannya itu adalah BEM. Aku Regita dari bidang POSDM. Proker terseru di bidang POSDM menurutku yaitu Super Scientist School, karena pada proker tersebut dapat menghadirkan pembicara yang menarik. Halo semuanya, perkenalkan saya Eni dari bidang media, proker pelatihan desain pengurus. Karena apa? Dalam hal itu saya diamanai sebagai penanggung jawab dari proker pelatihan desain pengurus. Jadi benar-benar sangat berkesan dan juga sangat seru, nambah pengalaman banget. Apalagi kan sebagai penanggung jawab itu harus benar-benar manajemennya sangat-sangat baik, organisirnya, teman-teman di bidang-bidang lain gitu. Jadi sangat-sangat berkesan menurut saya. Pokoknya keren deh, nambah pengalaman banget. Aku Nadifa dari bidang keilmiahan.
pengenalan KMIPA. Kenapa paling seru? Karena di sini aku diamanahi menjadi ketua. Jadi di proker ini aku belajar buat menjadi ketua yang baik, yang bisa memimpin sekaligus mengkoordinasi setiap komponen panitia agar proker ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Aku dari media, proker terseru dari bidangku adalah pelatihan desain pengurus karena bisa menambah skill editing kita. Halo, saya Muhammad Rifoza dari bidang keilmiahan Jong Scientist FMIPA UNS. Proker terseru menurut saya itu adalah proker sekolah PKM dan Mawpres. Di sana kita bisa mendapatkan experience yang mana itu wow dan mendapatkan sesuatu agar kita bisa memulai langkah yang lebih baik lagi ke depannya. Aku dari bidang POSDM. Proker terseru POSDM menurut aku upgrading ya. Selain dapat materi dari pembicara yang menarik, kita juga di situ seru-seruan main game. Jadi kita juga bisa healing.